Pria ini bernama Brown. Dia adalah seorang arkeolog atau peneliti benda-benda kuno bersejarah. Sesampainya di sana, dia langsung naik sepeda mengunjungi rumah salah seorang terpandang bernama Nyonya Pretty. Di sana dia bernegosiasi urusan pekerjaan dengan Nyonya Pretty. Nyonya Pretty adalah seorang janda kaya yang mempunyai satu anak. Dulu, suaminya adalah seorang jenderal militer yang gugur saat Perang Dunia I. Nyonya Pretty memanggil Brown untuk meminta tolong menggali bukit-bukit misterius di tanahnya yang dia yakini terdapat benda peninggalan sejarah. Ketika melihat kondisi tanah dan menganalisanya, Brown yakin di sini pasti terkubur suatu peninggalan bersejarah yang berasal dari masa peradaban bangsa Viking. Saat kembali berdiskusi di rumah, Brown meminta Nyonya Pretty menyewa 2 orang untuk membantu menggali agar pekerjaan bisa cepat selesai. Di tengah obrolan, anak Nyonya Pretty yang bernama Robert datang. Robert yang juga menyukai dunia arkeolog pun langsung akrab dengan Brown. Keesokan harinya, proyek penggalian dimulai. Hari demi hari Brown dan 2 penggali terus berusaha menggali bukit hingga akhirnya dia menemukan sepotong kayu lapuk. Tak lama kemudian 2 petugas utusan museum kota datang. Mereka berdua kaget melihat benda sejarah temuan Brown tersebut. Namun saat salah satu petugas membantu mengangkat, potongan kayunya hancur. Dengan frustasi Brown pergi menenangkan diri. Di rumah Nyonya Pretty yang sedang menjamu 2 tamu utusan museum kota tadi, saat Brown datang, dia memberitahu Nyonya Pretty bahwa analisanya selama ini salah. Berdasarkan tingkat kelapukan kayu tadi, Brown yakin usianya pasti jauh lebih tua dari peradaban bangsa Viking, yaitu peradaban Anglo-Saxon. Mendengar ucapan Brown, kedua petugas museum tertawa sambil bilang kalau itu mustahil. Belum ada satupun arkeolog di Inggris yang pernah menemukan benda peninggalan sejarah sebelum peradaban bangsa Viking. Daripada menggali tanah di sini tanpa kepastian, mereka menawarkan lebih baik Brown membantu proyek penggalian di tempat lain yang jauh lebih berharga. Tapi karena tidak ingin mengecewakan Nyonya Pretty, Brown menolak tawaran tersebut. Besoknya seperti biasa, setiap bulan, Nyonya Pretty selalu mengunjungi makam suaminya. Pulang dari makam, dia terlihat menahan sakit di dadanya. Tak lama kemudian dokter pun datang memeriksa. Selesai diperiksa, dokter memberi daftar obat serta menyuruh agar Nyonya Pretty tidak banyak pikiran. Keesokan harinya, Nyonya Pretty memeriksa proyek galian. Karena kondisi tanah galian tidak stabil, Brown melarang Nyonya Pretty terlalu dekat. Namun ketika Brown sedang menjelaskan hasil analisa terbarunya tiba-tiba untungnya Brown selamat. Berhari-hari Brown serta 2 pembantunya terus melanjutkan proyek penggalian bukit-bukit di sana. Suatu hari saat sedang bekerja, Robert datang bermain. Di tengah obrolan mendadak ada pesawat tempur Inggris lewat. Tahun itu memang sebelum Perang Dunia Kedua dimulai, prajurit di berbagai negara sedang sibuk berlatih perang. Di situ Robert bercerita jika dia sudah dewasa nanti dia tidak mau menjadi tentara seperti ayahnya, tapi dia ingin menjadi astronaut agar bisa mengelilingi bintang-bintang. Brown lalu memberitahu kalau dia sering melihat bintang lewat teleskop, jika Robert mau, maka dia akan membawa teleskopnya ke sini. Mendengar itu Robert sangat senang dan meminta Brown menepati janjinya. 3 hari kemudian Brown mengajak Nyonya Pretty dan Robert ke lokasi galian. Di sana Nyonya Pretty kaget saat tahu ternyata dugaannya benar. Di tanahnya ada benda peninggalan sejarah berbentuk perahu. Mereka semua pun terharu dan saling memberi selamat atas penemuan besar ini. Hold it over logs. Men, the songs they be singing. Well, I think that's older. Maynard disagrees, but... Congratulations, Mrs. Pretty, that you did. John. Congratulations. Sorenya setelah seharian menggali, pelayan Nyonya Pretty memberitahu jika ada tamu yang sedang menunggu di kamar. Selama kerja Nyonya Pretty memfasilitasi Brown kamar di tempat para pelayan. Ketika masuk kamar ternyata tamunya adalah istri Brown yang bernama May. May kesana hanya untuk melihat kabar sang suami karena sudah berminggu-minggu tidak ada kabar. Mereka berdua kemudian menghabiskan waktu dengan berkeliling halaman rumah Nyonya Pretty. There's Mr. Brown with a woman. Dan malamnya May pamit. What the hell? It's not much company, is it? No, they're odd. I'll read them letters tonight. Di tengah derasnya hujan Brown hampir terpeleset, beruntungnya sepupu Nyonya Pretty yang bernama Rory datang tepat waktu.
Selesai menutup perahu sambil berteduh, Rory memperkenalkan diri dan menjelaskan jika dia ke sini untuk membantu proyek penggalian ini mengambil foto-foto dokumentasi. Paginya, terlihat Nyonya Pretty sedang pergi ke rumah sakit kota London. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa penyakit jantung Nyonya Pretty semakin memburuk. Ternyata selama ini Nyonya Pretty menderita penyakit jantung kronis. Dokter bahkan memvonis umurnya tak akan lama lagi. Siangnya, di tempat penggalian petugas Museum Nasional datang untuk melihat perahu temuan Brown. Semua orang kagum, namun dengan sombong seorang arkeolog perwakilan Museum Nasional yang bernama Philip berkata jika tugas Brown telah selesai. Atas nama negara mulai sekarang dia akan mengambil alih proyek penggalian ini. Melihat kesombongan itu, Brown hanya bisa terdiam. Archaeologist, your work looks quiet. Am I to understand that you'll be personally... Out who's free. We need Piggott. You men, finish up. Don't move another pebble. An ad hoc team from a provincial net. Saat ingin konfirmasi ke Nyonya Pretty, pelayan rumah melarangnya masuk karena Nyonya Pretty sedang tak bisa diganggu. Bukannya pergi, Brown malah masuk lewat pintu samping. Saat bertemu, Brown bertanya apa yang para petugas itu katakan sampai Nyonya Pretty yang tadinya ingin menyelesaikan sendiri proyek ini, tiba-tiba diserahkan ke negara. Namun akibat kondisi yang masih lemah, Nyonya Pretty menyuruh pelayan membawa Brown keluar. Might ring the bell for me. Gun. Now you said it was a feeling. Mr. Brown seems to have found his way in. Keesokan harinya, Philip yang sekarang jadi ketua proyek, dia berkata jika masih mau bekerja, Brown bisa membantu menggali tapi tanpa boleh menyentuh perahunya lagi. Brown yang tidak terima pun lebih memilih berhenti. Di jalan pulang dia bertemu Robert. Saat Robert bertanya mau kemana, dengan sedih Brown menjawab dia mau pulang dan tak akan kembali lagi ke sini. Robert lalu buru-buru mengambil sepeda dan mengejarnya. Setibanya di rumah, Brown menceritakan alasannya berhenti bekerja pada sang istri. Ia merasa, jika dilanjutkan bekerja pun namanya pasti tidak akan ditulis sebagai penemu perahu tersebut. Saat Brown sedang keluar untuk menenangkan diri, memang menghampirinya dan mengatakan hal yang dulu selalu Brown katakan, yaitu seorang arkeolog tak mengabdi agar namanya dikenal banyak orang, tapi agar orang-orang di masa depan nanti bisa mengenal dan mempelajari bagaimana kehidupan nenek moyang mereka. Mendengar itu, Brown terdiam. Di tengah obrolan Brown kaget melihat Robert menyusulnya jauh-jauh menyeberang pulau naik sepeda. Robert di situ menagih janji Brown untuk melihat bintang-bintang bersama lewat teleskopnya. Brown lalu menyuruh Robert untuk masuk terlebih dulu. Let's get you inside for a cup of milk. Tidak lama kemudian, Nyonya Pretty datang menjemput Robert setelah membaca surat kiriman Brown. Tak hanya menjemput Robert, Nyonya Pretty juga ingin meminta Brown kembali bekerja besok. Karena sebelumnya sudah dinasehati istrinya, Brown bersedia bekerja lagi. Robert came to remind me, didn't I? Then you're returning. Besok pagi Brown kembali bekerja. Di sana juga datang dua arkeolog muda baru untuk membantu penggalian. Tidak seperti sebelumnya, namun kali ini, Nyonya Pretty lebih aktif mengawasi jalannya proyek secara langsung. What about events in the wider world, CW? Huh? So it's up to us. Billy Grimes! Stuart! How the devil are you? Very well. Quickly asked for me to come. I know Stuart sent you my paper on... Ah, yes. Pretty stimulating. You have. Malam hari, Brown menepati janji menunjukkan bintang-bintang lewat teleskop. Robert begitu senang dan mengajak sang ibu ikut melihat bintang bersama. Beberapa hari kemudian ketika semua orang sibuk menggali, salah satu penggali berhasil menemukan suatu harta terpendam dari perahu itu. Analisa Brown tepat, perahu tersebut berasal dari zaman Anglo-Saxon. Philip sangat kaget begitu tahu ternyata di zaman kegelapan sudah ada kebudayaan bahkan sudah ada uang untuk jual beli. Philip yakin penemuan ini pasti akan membuat perubahan besar tentang cara pandang umat manusia zaman sekarang pada sejarah masa lampau. I found it down between the straits. Can't be. Viking East Anglia didn't have a... This is Anglo-Saxon. Just marauding
barterers. Well, the Vikings are out the window. CW, look. They're saying do something. Setelah seharian lamanya mengumpulkan barang sejarah, Philip menyuruh para penggali memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke museum. Namun Nyonya Pretty menolak karena seluruh benda tersebut ditemukan di tanahnya. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, Philip hanya sebatas kepala proyek dan Brown masih dianggap sebagai penemu perahu. Nyonya Pretty lah yang berhak memutuskan di mana benda bersejarah itu akan disimpan. Nyonya Pretty lalu menyuruh Brown membawa semua harta temuan ke rumahnya. Just in here. And I get mysteries from another world. Keesokan harinya, saat semua sedang melanjutkan penggalian, tiba-tiba ada pesawat tempur Inggris jatuh. Rory pun bergegas menolong. Namun sayang sang pilot tidak bisa diselamatkan. Rory merasa sangat terpukul. Malam hari saat di rumah, penyakit Nyonya Pretty tiba-tiba kambuh. Salah satu penggali wanita pun segera membawanya ke kamar. Meski sangat kesakitan, Nyonya Pretty menolak dipanggilkan dokter. Robert yang tak sengaja melihat dan mendengar rintihan sang ibu langsung berlari pergi dari sana. Di luar, dia menabrak Brown. Perasaan Robert bercampur aduk. Sambil menangis, dia marah pada dirinya sendiri karena merasa gagal. Dulu sejak ayah meninggal sebagai anak laki-laki satu-satunya, semua orang seakan menyuruhnya menjaga ibu. Robert kemudian bercerita tentang penyakit jantung ibu yang beberapa hari lalu tidak sengaja dia dengar saat dokter memeriksa ke rumah. Dia juga tahu usia ibunya sudah tidak lama lagi. Brown di situ merasa kaget. Meski ingin sekali membantu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya orang asing yang tidak boleh ikut campur masalah keluarga orang lain. Brown hanya bisa menenangkan dan menyuruh Robert kembali tidur. Di bar saat Philip bersama para penggali sedang menikmati malam, musik di radio bar berganti menjadi sebuah berita duka. Dalam berita itu disebutkan bahwa kini Jerman baru saja membombardir Polandia. Pagi harinya Rory pamit ke Nyonya Pretty. Saat Nyonya Pretty bertanya mau kemana, Rory menjawab jika dia terpilih untuk ikut wajib militer membela negara ke medan perang. Mendengar itu Nyonya Pretty shock. Dia meminta Rory berjanji agar pulang dengan selamat karena mungkin nanti hanya tinggal Rory lah satu-satunya keluarga yang Robert miliki jika Nyonya Pretty sudah meninggal. Besoknya dari hasil keputusan persidangan, hakim menyatakan bahwa fosil perahu sepenuhnya adalah hak milik Nyonya Pretty. Di mobil bukannya gembira, Nyonya Pretty justru menangis. Dia menangisi usianya yang sudah tinggal sebentar lagi. Nyonya Pretty lalu bertanya pada Brown, kira-kira akan terbang menuju bintang. Di rumah, untuk merayakan penemuan besar ini, Nyonya Pretty mengundang semua orang dari berbagai kalangan, terutama keluarga para penggali. Dalam pidatonya, Nyonya Pretty mengumumkan di hadapan seluruh tamu termasuk wartawan bahwa Brown lah penemu perahu bersejarah tersebut. Brown pun tersentuh, kerja kerasnya ternyata dihargai. Selesai acara, Nyonya Pretty mengajak Brown ke tempat perahu. Di sana Nyonya Pretty mengatakan jika dia akan memberikan harta-harta temuan dari perahunya ke Museum Nasional sebagai hadiah agar lebih banyak masyarakat yang bisa melihat. Mendengar keputusan itu, Brown tidak keberatan. Brown berkata, karena sekarang perang dunia akan dimulai, Jerman pasti akan membombardir Inggris, dan agar tidak hancur, lebih baik perahunya dikubur kembali hingga perang selesai. Malamnya sebelum dikubur, Robert mengajak sang ibu ke perahu untuk berimajinasi bersama, dengan Robert sebagai nahkoda kapal yang akan mengantarkan ratunya berlayar menuju bintang. Meski tahu usia ibunya tidak lama lagi, dia berusaha tidak menangis. Dari belakang Brown menemani mereka berdua. Malam itu di bawah luasnya langit, Robert dan ibunya menghabiskan waktu bersama seakan ini adalah malam terakhir mereka. Carry on with your jobs. Now may God bless you all. Selesai.